Jakarta menyegel tempat hiburan malam Holy Wings di Kemang, Jakarta Selatan. Penyegelan dilakukan karena tempat hiburan ini melanggar protokol kesehatan terkait kerumunan pengunjung. Ini namanya PPKM ketengan itu. Padahal bilang aja mau diperpanjang sampai 2027 itu supaya 2024 ada alasan untuk tidak melakukan pilkada dan pemilu. Jadi ngomong seenaknya aja dia gitu. Makanya saya suka nantang-nantangin juga gitu. Yang mau ngomong tuh pakai data lah. Di dalam kebijakan publik mesti jelas. Kita nggak bisa dijadikan kambing congek untuk sekedar terima kebijakan pemerintah. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh. Atau kita jadi pembohong. Nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Jadi kita mau dengar dulu sebetulnya alasannya apa, kenapa diperpanjang. Supaya kalau PPKM itu diperpanjang, saya bisa ambil kesimpulan iya, karena Presiden ada di kerumunan terus. Saya berkali-kali sampaikan, yes kita punya banyak masalah, dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib, karena tim, saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyampaikan pandangannya terkait kasus kerumunan yang terjadi di Cafe Holy Wings, Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 September 2021 kemarin. Rocky menilai penyebab adanya kasus kerumunan itu tak lain karena gaya dan sikap dari kepemimpinan Presiden Jokowi belakangan ini. Rocky mengungkapkan pendapatnya soal kasus ini. Dia menilai kebijakan yang diberlakukan pemerintah sebenarnya belum tepat sasaran sampai kepada anak muda. Oleh karena sebabnya, dia menyarankan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi, khususnya dalam menyampaikan komunikasi. Ia pun menyindir Presiden Jokowi bahwa adanya kerumunan itu lantaran banyak anak muda yang tak paham dengan Jokowi yang masih mundar-mandir. Pemerintah harus perbaiki cara meyakinkan anak muda, sebab anak muda tak paham melihat presidennya masih mundar-mandir. Ujar Rocky Gerung dalam video di saluran YouTube miliknya, dikutip Hoax dari Genpi pada Selasa 7 September 2021. Kemudian Rocky juga menjelaskan bahwa masalah utama dari peristiwa tersebut adalah buruknya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Apabila hal ini terus dibiarkan, kata dia, tentu akan sangat berbahaya, sebab masyarakat tak diberitahu alasan untuk berdiam diri di rumah. Ia pun mengusulkan akan jauh berbeda hasilnya di lapangan apabila pemerintah membuat undang-undang karantina dengan hukum yang kebijakan pemerintah itu nggak nyampe pada anak muda kan. Jadi mestinya diperbaiki itu cara pemerintah meyakinkan anak muda. Lain kalau pemerintah bilang masyarakat dikurung di rumah karena undang-undang karantina, itu baru berdasar, tuturnya. Lebih lanjut, Rocky memaparkan bahwa dengan adanya pelanggaran fatal di tengah kebijakan PPKM menunjukkan tak adanya koordinasi di dalam pemerintah terkait PPKM. Dan ini membahayakan karena kita nggak pernah tahu alasan kita dikurung di rumah kan itu. Lain kalau pemerintah bilang kalian dikurung di rumah karena undang-undang karantina, maka kita mengerti oh dasarnya undang-undang karantina itu. Kalau ini nggak jelas kan dan menunjukkan memang gak ada koordinasi. Jadi sangat disayangkan apabila pemerintah dengan sesuka hati memperpanjang PPKM tanpa memberitahu alasan yang jelas. Nanti suka-suka saja PPKM diperpanjang seminggu atau 10 hari. Itu alasan perpanjangannya juga tidak jelas sesungguhnya. Suka-suka aja kan PPKM nanti diperpanjang 2,5 hari atau 1/4 minggu, itu nggak jelas. Jadi alasan perpanjangan nggak jelas itu. Sementara itu koordinator PPKM Luhut Panjaitan mengingatkan masyarakat tidak lupa kendali meski angka kasus COVID-19 kini menurun. Luhut mewanti-wanti jangan sampai masyarakat lengah dan akhirnya bisa berdampak buruk pada penanganan COVID-19. Belakangan kan viral pengunjung Cafe Holy Wings berkerumun sampai dibubarkan aparat. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Luhut menyinggung soal adanya pesta di kafe yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kebetulan belakangan ini Cafe Holy Wings sedang jadi perhatian dengan pelanggaran prokes. Koordinator PPKM Luhut Panjaitan respons pelanggaran prokes dalam kafe di Jakarta yang viral. Luhut tak menyebutkan nama kafe, namun belakangan ini kan Cafe Holy Wings viral. Momentum ini patut kita syukuri, walaupun begitu ini bukan euforia yang harus dirayakan, sebut Menko Luhut dalam sambutannya dalam pengumuman PPKM secara virtual, dikutip dari laman Kemenko Maritim, Senin 6 September 2021. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di restoran kafe di wilayah Jakarta yang tidak patuh pada protokol kesehatan, hingga pada akhirnya harus dilakukan tindakan penutupan
selama 3 hari ke depan. Luhut mengingatkan betul kasus kafe di Jakarta yang berkerumun tanpa menerapkan prokes jadi pelajaran bersama. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di restoran kafe di wilayah Jakarta yang tidak patuh pada prokes, hingga akhirnya harus dilakukan tindakan penutupan selama 3 hari ke depan, kata Luhut. Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Aji, menuturkan tim gabungan Satpol PP Mampang Perapatan bersama Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya turun langsung menuju Holy Wings untuk bertemu dengan penanggung jawab. Itu lantaran mereka mendapat laporan adanya kerumunan di dalam gedung Holy Wings. Setelah melakukan mediasi, kemudian tim masuk ke dalam Holy Wings dan menemukan kerumunan yang luar biasa yang terjadi di dalam ruangan tanpa mematuhi protokol kesehatan, kata Isnawa kepada Republik di Jakarta, Senin. Petugas pun sambung dia ketika membubarkan kerumunan yang ada di Cafe Holy Wings Kemang. Kemudian petugas juga meminta pertanggungjawaban manajemen Holy Wings. Tepat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, para pengunjung meninggalkan lokasi. Bar dan resto Holy Wings pun langsung ditutup, kata Isnawa. Dia menjelaskan sanksi administrasi yang diberikan kepada manajemen Holy Wings atas pelanggaran prokes adalah penutupan lokasi. Dia menjelaskan sanksi administrasi yang diberikan kepada manajemen Holy Wings atas pelanggaran prokes adalah penutupan lokasi usaha selama 3 hari. Satpol PP Kecamatan Mampang Perapatan dan Satpol PP Provinsi DKI menutup bar dan resto Holy Wings 3 kali 24 jam, kata Isnawa. Hanya saja ia tidak merinci berapa denda yang dijatuhkan kepada manajemen Holy Wings Kemang. Isnawa minta masalah itu ditanyakan kepada Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Ujang Hermawan. Ini namanya PPKM ketengan itu. Lalu bilang aja mau diperpanjang sampai 2027 itu supaya 2024 ada alasan untuk tidak melakukan pilkada itu dan pemilu. Jadi ngomong seenaknya aja dia gitu. Makanya saya suka nantang-nantangin juga gitu. Yang mau ngomong tuh pakai data lah. Di dalam kebijakan publik mesti jelas. Kita nggak bisa dijadikan kambing congek untuk sekedar terima kebijakan pemerintah. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh. Atau kita jadi pembohong. Nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Jadi kita mau dengar dulu sebetulnya alasannya apa, kenapa diperpanjang. Supaya kalau PPKM itu diperpanjang, saya bisa ambil kesimpulan iya, karena Presiden ada di kerumunan terus. Saya berkali-kali sampaikan, yes kita punya banyak masalah, dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib, karena tim, saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Kalau PPKM itu diperpanjang, saya bisa ambil kesimpulan iya, karena Presiden ada di kerumunan terus. Supaya di kepala kita tahu apa yang mesti kita perbaiki. Kan kita nggak pernah pemerintah sebutkan kan. Dan hadirnya Presiden memperpanjang penularan. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jadi Presiden memberikan direktif yang sangat jelas, dan Presiden sekali lagi saya katakan in charge di semua ini. Di dalam kebijakan publik mesti jelas. Kita nggak bisa dijadikan kambing congek untuk sekedar terima kebijakan pemerintah. Karena anak muda menganggap bahwa iya PPKM, tapi gue nggak ngerti kenapa gue mesti dilarang itu. Sementara presnya sendiri mondar-mandir ke... Mau ngomong tuh pakai data lah. Jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh. Atau kita jadi pembohong. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu.